I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan menceritakan cerita sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo II yang sebenarnya adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II sendiri yang diperkatakan dengan perasaan anyel dan mangkal oleh Ratu Ageng. Pada malam yang agak gerimis ini, tampak duduk di dalam kereta kuda bersama Raden Mas Sunarko, sang tolek juru bicara, menuju Vredenburg menemui Jan Willem van Riegens. Yang disebut namanya terakhir di atas ini baru sepekan berada di Negoro, wilayah kota yang didiami raja. Dan kelihatannya dia bisa begitu cepat menyukai pekerjaan di sini, di salah satu pusat kerajaan Jawa yang selama ini hanya diketahuinya dari catatan-catatan VOC. Dari catatan-catatan itu pula dia mengenal pusat kerajaan Jawa yang lain di timur Yogyakarta, yaitu Surakarta, yang penguasa-penguasanya terus saling cemburu walaupun sudah dibuat babat palihan negari, atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Terlebih dulu, mestilah dibilang bahwa Jan Willem van Riegens adalah seorang opportunis berdegong asalnya dari Belanda Tenggara, lahir di Herland, daerah Limburg yang seluruh penduduknya Katolik. Tapi, Masya Allah, demi mencari muka pada pemegang kekuasaan di Hindia Belanda sesuai dengan agama yang dianut oleh keluarga kerajaan Belanda di Amsterdam di sana, yang Protestan bergaris kaku Calvinisme, maka dia pun lantas gendung bermain-main menjadi bunglon, membiarkan hatinya terus bergerak-gerak sebagaimana air di daun talas. Dilalah, sifat-sifat Jan Willem van Riegens ini bagai pinang dibelah dua dengan sifat-sifat Danurejo II yang bagai kedelai di pagi, tempe di sore. Nanti, pada 16 tahun yang akan datang, Jan Willem van Riegens bakal berubah lagi warnanya, yaitu di masa jatuhnya tanah air Nusantara ke tangan Inggris, sehubungan dengan peperangan yang berlangsung di Eropa sana, di mana Inggris berhasil mengalahkan Prancis sehingga Indonesia yang berada dalam Bataafse Republik di bawah kendali Prancis terhadap Belanda karuan menjadi milik Inggris. Di saat itulah nanti Jan Willem van Riegens akan bermuka topeng kepada Letnan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles. Ketika Danurejo II datang kepadanya, dia menyambut dengan bahasa Melayu yang fasih, sementara pejabat keraton Yogyakarta yang merupakan musuh dalam selimut dari Sultan Hamengkubuwono II ini lebih suka bercakap bahasa Jawa. Sugeng, kata Danurejo II menundukkan kepala dengan badan yang nyaris bengkok seperti udang rebus. Jan Willem van Riegens bergerak, menyamping, membuka tangan kanannya, memberi isyarat kepada Danurejo untuk masuk dan duduk. Agaknya untuk penampilan yang berhubungan dengan bahasa Belanda, baca update yang kurang lebih bermakna, tata krama, santun sesuai peradaban. Alih-alih Jan Willem van Riegens sangat peduli, dan hal itu merupakan sisi menarik darinya yang jali di antara sisi-sisi lain yang menyebalkan. Yang bisa Tuhan kasihkan kepada saya, kata Jan Willem van Riegens sambil duduk. Melalui toleknya, Danurejo berkata seperti Tuhan ketahui bahwa baik de jure maupun de facto sudah tidak ada lagi kerajaan Mataram, sebab semua keputusan dalam ketatanegaraannya menyangkut politik dan ekonomi sepenuhnya sudah diambil alih VOC. Tapi keperluan Tuhan ketahui dan sebolehnya Tuhan sampaikan kepada Gubernur Jenderal di Batavia bahwa semua raja melalui Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai sekarang Sri Sultan Hamengkubuwono II sama-sama secara diam-diam dengan siasat yang berbeda menyusun kekuatan untuk melawan kekuasaan Belanda. Jan Willem van Riegens tertegun, pangkal hidungnya menekuk ganjat. Katanya dalam nada yang datar, menyusun kekuatan.
Ya tuan-tuan, sahut Danurejo II dengan semangat asut. Kekuatan dalam pengertian daya tahan yang lebih asasi dari sekedar keteguhan dan ketegaran. Kekuatan macam apa itu? Kekuatan yang dibangun di atas landasan kebencian kepada musuh. Apa maksud Tuhan? Kekuatan yang dibangun di atas landasan kebencian pada musuh. Tuan-tuan, kata Danurejo II, menundukkan kepala untuk menunjukkan sikap rendah hati, tapi dengan meninggikan rasa percaya diri dalam niat hati untuk menghasut. Barangkali Tuhan akan menganggap enteng perkara ini, tetapi sebaiknya Tuhan ketahui, sebab maaf, Tuhan masih baru di sini, bahwa kami bangsa Jawa sangat peka terhadap suara hati, yaitu perasaan dalam tubuh insani yang sekaligus menjadi wesena rohani. Naga-naga John William Van Rits tidak begitu mudah menangkap makna yang dikalimatkan oleh Danur II. Makna katanya dengan wajah tekun, katanya tegas. Ya Tuan Van Rits, ujar Danur II tetap mendukung kepala dalam fitnah yang ajeng seperti tadi. Sekarang ini Sri Sultan sedang repot membangun kekuatan dalam pikiran rakyat, bukan cuma dengan bedil, tapi juga dengan cara menangkap perasaan bangsa yang membenci Belanda melalui perhati-perhati kebudayaan adiluhung, kebudayaan yang bernapas panjang. Apa maksud Tuan? Perasaan benci yang direka di dalam piranti kebudayaan, yaitu kesenian khususnya wayang dan tumbang Macapat. Daya tahannya luar biasa dan daya rapnya amat istimewa, merasuk dalam jiwa dan sanubarit dalam ruh, sepanjang hayat dikandung badan. Tunggu, kata John William Van Rits, ragu dan rasanya asam tak asam. Tuan bilang wayang dan tembang punya napas panjang. Bagaimana cara Tuan menyimpulkan itu? Maaf Tuan Van Rits, perlu Tuan ketahui wayang dan tembang berasal dari leluhur Hindu Buddha Jawa. Sekarang setelah Islam menjadi agama Jawa, leluhur wayang dan tembang itu tetap berlanjut sebagai kebudayaan bangsa. Apakah Tuan tidak melihat itu sebagai kekuatan? John William Van Rits terdiam sejenak, menarar lalu mengungguk-ungguk. Pasti dia mendapat tanpa diduga sesuatu yang amat berguna sebagai senjata rohani, senjata yang abstrak, tak sebenarnya senjata yang ampuh untuk menangani perang urat saraf, perang dengan kata yang tidak diucapkan. Dalam peristiwa yang sekilas begini, dia menemukan jawaban yang cerdik, yaitu dia anggap lebih baik bertanya, meminta pendapat atau saran dari Danurejo II. Dus, apa saran Tuan? Regents, apa saran Tuan? Mata saya dapat melihat sepak terjang Sri Sultan, kata Danurejo. Beliau memang mertua saya, jadi harap Tuan mengerti bahwa sebagai menantunya saya lebih tahu apa yang saya katakan tentang dirinya. Jeda lagi sekian ketukan. Setelah itu John William Van Rits bertanya, apa Tuan menganggap Sri Sultan kurang cakap memegang kekuasaan? Atau apa dia juga secara langsung sudah melanggar perjanjian-perjanjian dengan pihak company? Bukan cuma kurang cakap, Tuan Van Rits, kata Danurejo. Jerau sangat ucapannya. Tapi sesungguhnya Sri Sultan tidak becus. Makin hari makin besar jurang kemelut terjadi di lingkungan keraton. Ya, memang pelanggaran merupakan pemandangan sehari-hari yang menyepatkan mata. John William Van Rits menerka-nerka ambisi Danurejo di balik pernyataan yang kerang-keroh itu, sambil menatap lurus-lurus ke muka Danurejo. Setelah membagi arah pandangannya kepada Raden Mas Sunarko yang sangat tolek, John William Van Rits berkata dalam hati, yang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi yang bebal membeberkan ketololannya. Kecoa ini pasti berharap kedudukan yang memungkinkan baginya bisa melakukan korupsi. Danurejo tak rumangsa dicerca, sebab ketika John William Van Rits berkata,
Begitu di dalam hatinya dia melakukan dengan memasang senyum di muka, karuan Danurejo pun memasang muka manis atas kodratnya yang muka dua. Dia mengira Belanda di hadapannya menghargainya.